Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi' biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikathirihi ab'ad. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, barang siapa punya barang lam yanfa atau tidak lam yadfa anil faqri qalilul mal lam yadfa anhul faqra qalilul mal. Barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang mungkin kalau menurut kita sedikit. Dalam artian apa? Sedikit ini cukup. Mungkin orang sekarang bilang sedikit padahal ini sudah cukup bagi dirinya. Dia tidak apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang menurut dia sedikit itu tidak membuat dia merasa cukup atau merasa cukup terpenuhi dengan hartanya yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan apa? Cukup orang makan walaupun nasi putih saja cukup. Cukup itu sangat sedikit sudah cukup bagi manusia. Rumah walaupun senajan nyewa atau senajan rodok reot sidik bocor-bocor tapi cukup. Panas tidak kepanasan, dingin sudah lumayan. Tidak perlu beli AC. Panas ada kipas angin atau kepet-kepet itu sudah cukup sebetulnya. Cukup betul, cukup. Sebenarnya cukup. Terus makan, apa harus KFC, terus Pizza Hut, terus apa model bangsa spaghetti, daba Turki, pokoknya sing wah ngoten. Enggak perlu seperti itu, sebenarnya tempe, ikan teri, nasi putih itu sudah cukup. Namun apa beda Pak? Orang yang warak kenyang dengan tempe sama tahu, pakai nasi putih 2 piring, sama yang kenyang sama Pizza Hut itu, mosok bentuknya benten sama. Aduh, warek. Turune podo nyenyake, mentune ya maaf ya podo. Ini cukup sebenarnya. Walaupun sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih istri kok ya pas-pasan. Rodok kelemon sithik, gak putih-putih banget. Yang penting wedok. Ini cukup. Sebenarnya cukup. Barang siapa tidak merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta yang dia kira itu sedikit, yang dia kira sedikit ini perlu digaris bawah. Ada yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Maka orang yang model seperti ini tidak akan merasa cukup walaupun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Dikasih tempe ngeresulo, ya Allah, masuk tempe buka. Dari malam pertama sampai malam ke-10 tempe, malam ke-11 mulai ganti tahu. Masuk kadang-kadang mbok ayam ngonten kok ya Gusti. Makanya disuruh hadir di Bustanul Asyikin dapat ayam sahurnya ya. Kemarin ayam bakar, nanti malam ini apa? Pizza Hut insyaallah. Maka dia walaupun nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari kemarinnya tempe jadi ayam. Tetap dia akan, ya Allah kok ayam terus. Dikasih ayam sing rodok kemeriuk ngoten. Ya Allah kemeriuk terus bosen aku blenger. Dikasih pizza terus. Kurang terus. Bahkan bal kullama yakthur maluhu takaththara amaluhu fala tuqdha. Bahkan dikatakan di sarah di sini bahwa setiap harta yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, angan-angannya bahkan juga akan tambah. Dikasih rumah yang rodok gede. Ya Allah ini kok rodok kurang taman nih.
Coba itu rumah sebelah itu tamannya bagus. Saya kok enggak punya taman ya. Terus yang sudah punya taman, aduh saya kok kurang ini ya, kurang terus. Ini tidak, orang kalau dia diberikan sedikit sudah tidak bersyukur, maka apabila diberikan yang banyak oleh Allah juga tidak akan bersyukur. Sampai bahkan dikatakan sampai dia tidak akan, akan terus gini, diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tambah, angan-angannya akan tambah lagi, beri lebih lagi, akan tambah lagi sampai datang yang namanya al-maut. Nabi Muhammad SAW mengatakan manusia ini tidak akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diberi satu gunung misalnya, harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin gunung satu lagi. Gitu terus. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulut orang tersebut, tidak ada yang bisa memenuhi perut orang tersebut, maksudnya tidak ada yang bisa memenuhi angan orang tersebut kecuali hingga mulut orang tersebut dipenuhi dengan at-turab, dengan tanah. Maksudnya apa? Sampai mati, mbok nek dituruti nafsunya manusia itu tidak akan berhenti. Terus tambah terus. Nanti harta yang sudah dia kumpulkan begitu, dia menggebung-gebung mengumpulkan harta mulai dari awal sampai akhir dengan dia tidak melupakan Allah, dengan melupakan ibadahnya, yang dia kumpulkan setiap hari tersebut dibuat rebutan sama ahli warisnya. Yang tersisa dia untuk dia apa? Cuma tanah sama kain kafan. Makanan tanah gue ya. Ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahnya. Jadi apa? Kita terima yang sedikit, yang kita kira sedikit datang dari Allah Subhanahu wa taala, terimalah. Kita harus punya sifat yang namanya al-qanaah, neriman. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wong misalnya kita dikasih oleh, kalau Habib saya itu sering ngasih contoh itu, dikasih apa? Dikasih sedikit hal yang sepele oleh pacar itu. Dikasih misalnya saya dulu zaman sebelum nikah itu dikasih ada kiriman roti misalnya. Satu cilik. Wah, makan dia maneman. Satu sak sendok. Ada yang minta, jangan. Dari orang yang spesial. Gitu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Barang yang sepele misalnya. Tapi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita sudah neriman seperti itu, maka Allah akan nambahi lagi, terus tambah. Nah, dengan hati kita yang sudah puas, tapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kalau kufur dengan apa? Merasa kurang terus, bahkan menggunakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maksiat, tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid, dikatakan oleh para ulama, termasuk dari azab adalah jalbun ni'mah. Diambil kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah diambil. Atau diambil keberkahannya dari nikmat tersebut. Itu jadi. Kemudian beliau melanjutkan, kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa' bi katsirihi ab'ad. Barang siapa yang tidak mengamalkan atau tidak bermanfaat bagi dirinya ilmu yang sedikit. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu misalnya baru sedikit. Baru hadir misalnya dari majelis ini atau masih di masjid Segaf atau masjid-masjid yang lain baru dapat sedikit ilmu. Dia tidak mengamalkannya, tidak bermanfaat ilmu baginya. Artinya dengan apa? Sudah dapat ilmu aja, sudah enggak diamalkan. Dia ngerti bahwa ini sunnah, tidak diamalkan. Ini fardu, tidak dilakukan. Ini haram, tidak dijauhi amal itu. Bahwa karena dia sudah mengetahuinya. Maka kalau yang sedikit pun dia sudah melakukan seperti ini, maka apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak, maka dia tidak akan
bermanfaat ilmu yang banyak tersebut. Ya. Apabila ilmu yang sedikit nggak bermanfaat, apalagi yang banyak. Maka kita apabila sudah mendapatkan ilmu walaupun satu ilmu, kita wajib punya dua kewajiban. Apa? Yang pertama mengamalkannya, yang kedua untuk menyebarkan ilmu tersebut. Ya. Beritahu orang yang nggak tahu, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita kasih tahu. Itu ilmu, walaupun sedikit kita wajib mengamalkannya. Apalagi banyak. Kalau kita sedikit pun tidak mengamalkan, banyak juga akan sulit kita untuk mengamalkan. Bahkan dikatakan di sini, orang yang mempunyai ilmu yang banyak tapi tidak mengamalkannya seperti dimisalkan seperti himar, keledai. Ya. Keledai itu hewan misalnya terkenal hewan yang dungu ya. Mau aku kasaran nanti masuk TV, YouTube barang, masuk TV, radio enggak enak. Ya. Terkenal hewan yang bodoh. Himar tadi membawa kitab-kitab yang banyak di punggungnya, membawa buku-buku yang banyak yang berisi ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dimisalkan seperti ini. Punya ilmu banyak tapi melongo-melongo. Ini sunnah ya saya tahu. Tidak diamalkan. Malas saya misalnya. Ini haram ya saya tahu. Tapi kenapa? Saya pengen. Ini dimisalkan seperti himar. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya, akan tetapi tidak tambah hudan atau tidak bertambah hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dirinya kecuali kejauhan. Tambah jauh dari Allah. Jadi belajar dapat ilmu bukan tambah dekat sama Allah tapi tambah jauh. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Maka yang bisa kita ambil dari ini, maka kita hendaknya kita syukuri apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, apa yang jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita walaupun itu kelihatannya sedikit. Ya. Dan juga ilmu juga apabila kita diberikan sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan. Apabila kita sudah mengamalkan, Allah juga Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu min haitsu la yahtasib. Akan ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada hambanya. Maka mungkin ini yang bisa Al-Fakir ambil dari hikmah beliau yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad ini. Mungkin ada yang salah bisa dibenarkan.